Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Putri Amelia Lestari dengan NIM 2507087. Lalu ada rekan saya juga. Saya Sarun Sada dengan NIM 2507094. Ya, perkenalkan nama saya Wira Senja Maulana dengan NIM 2507048. Nah, di sini kami mengambil studi kasus yaitu website Pinjam Yuk SMA Negeri 1 Seliak Indramayu, yaitu sistem peminjaman digital, kelola inventaris sekolah dengan mudah. Nah, di sini bagian pertama yang muncul adalah landing page yang mana isinya ada fitur unggulan, ada ringkasan dari fitur unggulan yang ada, yaitu ada katalog inventaris, peminjaman mudah, jadwal terkelola, laporan real time, multi pengguna, dan juga riwayat yang lengkap. Lalu di sini juga kita ada video tutorial penggunaan yang mana nantinya user bisa melihat video tutorial penggunaan dari website Pinjam Yuk di sini. Nantinya ini akan langsung bisa di play di sini. Nah, seperti ini. Lalu di sini juga ada informasi tentang sekolah. Nah, di sini nantinya pengguna atau admin bisa langsung login, bisa login di sini atau di sini karena sama saja. Nah, di sini ketika sudah masuk ke halaman login, pengguna atau admin bisa langsung memasukkan username dan password yang sudah diberikan. Nah, nantinya ketika password atau username yang dimasukkan salah atau tidak ada di database, misalkan seperti ini, nantinya akan muncul pesan error yaitu username atau password salah. Nah, tapi ketika yang dimasukkan benar, misalkan nah itu akan otomatis masuk langsung ke websitenya. Nah, setelah login, halaman pertama yang akan muncul itu adalah dashboard. Nah, di sini kalian dapat langsung melihat ringkasan aktivitas peminjaman. Ada barang yang sedang dipinjam, ada yang sudah selesai dipinjam dan ada yang terlambat. Dan ada juga tab peminjaman per bulan, ada status inventaris sekolah, dan barang yang sedang kalian pinjam. Lalu, sebelum meminjam, kita wajib mengecek terlebih dahulu apakah barang tersedia atau tidak. Nah, caranya kita masuk ke menu data inventaris. Nah, di sini terlihat ya semua barang yang beserta statusnya. Ada yang tersedia, dipinjam, dan rusak dengan kondisi ada yang baik dan rusak ringan. Dan ada juga informasi lokasi pengambilan barang. Nah, di sini kita hanya bisa meminjam yang statusnya itu tersedia ya, teman-teman. Oke. Nah, jika barang yang kita diinginkan sudah dipastikan tersedia, langsung ke menu peminjaman. Nah, di sini kita bisa isi formulir dengan memilih barang yang kita ingin pinjam. Misalkan kita ingin meminjam laptop Asus VivoBook. Nah, di sini kita hanya bisa memilih barang dan memilih jam kembali ya. Untuk nama peminjam, tanggal peminjam, dan jam pinjam itu kita tidak bisa mengeditnya, jadi sudah otomatis terisi. Nah, untuk jam kembali dipastikan jam pengembaliannya harus lebih besar dari jam pinjam ya, teman-teman. Dan untuk durasi maksimal peminjaman itu sampai jam pulang sekolah. Nah, kita bisa langsung atur jam kembalinya menjadi 17.35. Nah, kita bisa langsung ajukan peminjaman. Nah, selanjutnya untuk mengecek status peminjaman, kita bisa otomatis masuk ke menu laporan. Nah, di sini terlihat peminjaman seperti statusnya ada yang sudah selesai, ada yang terlambat, dan juga ada yang menunggu. Nah, dikarenakan kita tadi menunggu seperti ini. Nah, bisa juga kita melihat
barang apa yang sebelumnya dipinjam atau barang yang sudah selesai kita pinjam, maupun barang yang ditolak ataupun terlambat. Nah, di sini juga kita bisa melihat statistik seperti ada berapa total transaksi, terus berapa barang yang sedang dipinjam, dan juga berapa barang yang sudah kita selesai pinjam. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu pengaturan akun. Nah, di menu pengaturan akun, di sini teman-teman bisa dapat seperti merubah nama lengkap, terus merubah username, dan untuk nomor handphone itu dipastikan nomor WhatsApp yang sedang aktif dan tidak boleh off. Nah, hanya di user role yang kita tidak bisa merubah. Nah, di bawah lagi itu ada opsi kita bisa ganti password. Nah, sini mungkin itu untuk pengaturan akun. Ke menu pengembalian inventaris. Nah, yang pertama itu teman-teman bisa memilih barang yang dipinjam seperti meja lipat. Nah, lalu untuk tanggal dan jam pengembalian itu otomatis terisi sesuai sekarang. Nah, teman-teman juga bisa memasukkan kondisi barang setelah teman-teman pinjam, itu baik rusak ringan maupun rusak berat. Nah, di catatan teman-teman bisa memberitahu barangkali kondisinya rusak berat atau rusak ringan, seperti kronologinya atau lecet atau di bagian mana lecetnya. Lalu tinggal simpan pengembalian. Nah, maka di sini tinggal menunggu konfirmasi dari admin. Sekarang kita masuk ke bagian admin. Kita coba masuk dulu admin. Nah, sama seperti pengguna, di sini halaman yang pertama muncul adalah dashboard. Nah, di sini bedanya dashboard admin itu lebih lengkap. Dan di sini pertama nantinya ketika ada approval yang belum diproses oleh admin, di sini akan muncul notifikasinya yang mana nanti admin akan bisa langsung proses langsung dari sini. Nah, di sini juga ada pemberitahuan total inventaris yang tersedia, ada total pengguna, ada total peminjaman, dan juga ada approval yang belum disetujui. Nah, di sini juga ada tab peminjaman per bulan, lalu ada status inventaris, ada top peminjam, ada juga aktivitas terbaru. Nah, lalu kita masuk ke bagian data inventaris. Nah, sebenarnya sama seperti pengguna, tapi bedanya di sini admin bisa menambahkan barang inventaris, bisa mengubah dan bisa juga menghapus barang inventaris. Yang mana misalkan rusak ringan nih seperti ini, ingin dihapus oleh admin, itu bisa lewat dari data inventaris ini. Ataupun nanti ketika ada barang baru yang nantinya bisa untuk dipinjamkan, itu bisa menambahkannya langsung dari sini. Misalkan contoh, kita tambahkan 006 elektronik. Nah, misalkan nama barangnya adalah proyek tersedia, kondisinya baik, lokasinya misalkan di simpan. Nah, di sini sudah langsung masuk ke data inventaris. Nah, ketika ingin diedit juga bisa langsung dari sini. Nah, kita masuk ke manajemen user. Nah, di admin di sini admin bisa menambahkan user baru ataupun mengubah atau mengedit pengguna yang ada. Misalkan ingin mengubah nama, username atau nomor handphone, bahkan password sekalipun, itu bisa melalui admin. Nah, di sini admin bisa mengubah password, tetapi admin tidak bisa melihat password yang ada. Misalkan karena di website ini pengguna itu belum bisa lupa password.
Nah, nantinya ketika ada pengguna yang lupa password, itu bisa langsung menghubungi admin agar dibuatkan password yang baru. Nanti bisa buat password barunya dari sini. Lalu di sini juga bisa menambahkan user. Nantinya ketika ada siswa baru atau guru baru, itu nanti admin bisa langsung buatkan dari sini langsung. Misalkan kita buat Wira Senja, ininya. Simpan. Nah, di sini sudah langsung tersimpan untuk Wira Senja seperti itu. Lalu kita masuk ke approval. Ya, jadi di halaman approval ini kita admin ini mengelola semua persetujuan barang yang dipinjam ataupun dikembalikan. Jadi di sini bisa dilihat ya, terbagi menjadi dua, ada approval peminjaman dan approval pengembalian. Sebenarnya sama fungsinya, itu untuk menyetujui atau menolak ajuan pengembalian atau peminjaman yang diajukan oleh siswa. Contohnya bisa lihat daftar peminjaman. Di sini ada aksi admin untuk menyetujui atau menolak. Kita coba menyetujui. Nah, setelah disetujui, nanti di halaman laporan siswa atau pengguna itu akan muncul ya statusnya dipinjam. Bedanya laporan peminjaman dengan admin dengan pengguna itu, di sini laporan peminjaman admin bisa melihat semua barang yang dipinjam atau yang dikembalikan oleh siswa. Bisa dilihat ya di sini. Dan di sini juga kita bisa mencari barang atau berdasarkan nama peminjam atau barang berdasarkan kode. Kita coba cari berdasarkan nama peminjam, yaitu James. Nah, di sini ada laporan tentang James Arthur. Nah, kita juga bisa memfilter berdasarkan status menunggu, dipinjam, selesai, ditolak, ataupun terlambat. Selanjutnya, di sini juga kita bisa mengunduh atau bisa mengekspor CSV untuk melihat laporan bulanan. Nah, bisa dilihat. Nah, nanti filenya itu berupa Excel ya, teman-teman. Oke, selanjutnya masuk ke menu pengaturan WhatsApp. Nah, di menu pengaturan notifikasi WhatsApp ini, jika sewaktu-waktu admin mengganti nomor handphone baru, maka otomatis akan mendapatkan token baru untuk dimasukkan ke menu pengaturan WhatsApp. Nah, maka akan dimasukkan di sini di Fonte API token. Nah, teman-teman bisa masukkan masukkan token baru ke sini. Lalu tinggal klik simpan pengaturan WA. Oke, selanjutnya itu masuk ke pengaturan akun. Nah, di pengaturan akun ini, teman-teman sama aja seperti kayak di pengaturan user. Jadi di sini kita bisa merubah seperti nama lengkap, username, handphone. Kalau untuk role ini pasti otomatis administrator. Nah, di bawahnya lagi teman-teman juga bisa mengganti password. Nah, sekarang kita masuk ke bagian demonstrasi pengguna, yaitu nantinya ketika ada pengguna yang terlambat mengembalikan barang yang sedang dipinjam, itu nantinya akan muncul notifikasi secara otomatis di WhatsApp. Nah, kita sekarang coba pinjam barangnya terlebih dahulu. Sekarang kita coba misalkan pinjam meja lipat, lalu kita pilih jam kembalinya. Ajukan peminjaman.
Nah, di sini statusnya sudah menunggu, kita tinggal menunggu di-approve oleh admin. Kita coba refresh. Nah, di sini statusnya sudah berubah menjadi dipinjam. Nah, karena di sini kita akan membuktikan nantinya apakah notifikasi tersebut beneran masuk atau tidak, kita akan tunggu sampai pukul 17.11, yang mana ini adalah batas untuk mengembalikan barang yang tadi. Kita coba tunggu sampai pukul 17:11. A few moments later. Nah, di sini terlihat notifikasi yang tadi kita terlambat untuk mengembalikan sudah masuk, yang mana harusnya kita mengembalikan itu pukul 17:11, tapi kita terlambat 1 menit tadi karena di sini notifikasi muncul di pukul 17:12, yang mana harusnya tadi 17:11. Dan di sini ada keterangannya, yaitu kita sudah terlambat 1 menit, yang mana nanti setiap ada pengguna yang terlambat mengembalikan barang akan masuk notifikasi ke WhatsApp, seperti itu. Oke, mungkin sekian video demonstrasi dari mata kuliah proyek kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.